Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Juniasi dari kelas 12 F4. Di sini saya akan melengkapi tugas kimia, yaitu rangkuman koloid. Pengertian koloid. Koloid adalah campuran heterogen antara dua fase, yaitu fase terdispersi atau dispersed fase dan fase pendispersi atau dispersing medium. Fase pendispersi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tersebar dalam fase pendispersi. Partikel-partikel ini biasanya berukuran antara 1 nanometer hingga 1000 nanometer. Selanjutnya, jenis-jenis koloid. Yang pertama ada koloid aerasi. Fase terdispersi adalah gas. Contoh umumnya adalah busa yang terdiri dari gelembung-gelembung udara dalam cairan. Yang kedua ada koloid sol. Fase terdispersi adalah zat padat. Contohnya termasuk susu atau krim dalam air, darah atau sel darah dalam plasma, dan tinta yaitu partikel pigmen dalam air. Yang ketiga yaitu ada koloid emulsi. Fase terdispersi adalah cairan. Contoh emulsi termasuk mayonis atau minyak dalam air, es krim lemak dalam air, dan sabun minyak dalam air. Selanjutnya, sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Ketika cahaya dilewatkan melalui koloid, partikel-partikel koloid menyebarkan cahaya tersebut menghasilkan cahaya terang. Ini terjadi karena partikel koloid cukup besar untuk menyebar foton cahaya. Yang kedua, gerak Brown. Partikel koloid bergerak secara acak karena tabrakan dengan molekul-molekul terdispersi. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan Brown. Yang ketiga ada stabilitas. Koloid cenderung stabil dan tidak mudah terpisah, tetapi dapat mengendap jika terganggu oleh perubahan fisik atau kimia. Yang keempat, tekanan osmosis. Koloid dapat menahan tekanan osmosis lebih tinggi dibandingkan larutan sejati karena ukuran partikelnya yang lebih besar. Selanjutnya, pembentukan koloid melalui beberapa proses. Yang pertama, pencampuran langsung. Mencampur dua zat tanpa pengaduk, seperti mencampur minyak dengan air dan mengaduknya. Yang kedua, pengadukan. Mengaduk zat padat dengan cairan atau sebaliknya, seperti susu dengan mengaduk krim dan air. Yang ketiga, peleburan. Melebur zat padat menjadi cairan dan kemudian mengembangkannya seperti membuat emulsi minyak dalam air. Yang keempat, penguraian. Menguraikan zat padat menjadi partikel-partikel kecil seperti menghaluskan kopi untuk membuat larutan kopi. Selanjutnya, contoh-contoh koloid. Yang pertama, susu. Kumpulan lemak dan protein dalam air. Susu adalah contoh koloid sol, di mana lemak fase terdispersi tersebar dalam air fase pendispersi. Yang kedua ada tinta, partikel pigmen dalam air. Tinta adalah contoh koloid sol, di mana partikel pigmen fase terdispersi tersebar dalam air fase pendispersi. Yang ketiga ada darah. Sel darah merah dan putih dalam plasma darah. Darah adalah contoh koloid sol, di mana sel darah fase terdispersi tersebar ke dalam plasma darah fase pendispersi. Yang keempat ada mayones, emulasi minyak dalam air. Mayones adalah contoh koloid emulasi, di mana minyak
fase terdispersi tersebar ke dalam air fase pendispersi. Selanjutnya, aplikasi koloid. Yang pertama, industri. Produksi cat, plastik, kertas, dan makanan. Banyak produksi industri dibuat menggunakan prinsip koloid untuk mencapai sifat-sifat tertentu. Yang kedua, farmasi. Pembuatan obat-obatan dan kosmetik. Banyak produk farmasi dan kosmetik menggunakan koloid untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitasnya. Yang ketiga, teknik. Pengolahan air dan udara. Teknologi pengolahan air sering menggunakan prinsip koloid untuk menghilangkan partikel-partikel kotoran. Ya, mungkin cukup sekian rangkuman koloid yang dapat saya rangkum. Saya mendapatkan sumber rangkumannya yaitu dari artikel-artikel di Google. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.